Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Seperti yang pernah kami bilang, jika Ole Romeni akan menjadi pemain timnas selanjutnya yang diambil oleh Erick Thohir. Ini mengejutkan sih buat kami, sebab awalnya kan yang lebih santer akan segera gabung timnas itu adalah Mauro Zylstra, tapi ternyata Ole duluan ya. Hal ini dibocorkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Jamaluddin Idham. Mas Jamal, saya mau nanya ke Mas Jamal dulu nih. Jadi pada saat rapat bersama dengan PSSI soal pembahasan naturalisasi, kira-kira sudah ada lagi nggak sih kandidat terkuat yang akan dinaturalisasi nih untuk memperkuat timnas kita? Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni. Dan pernyataan ini pun diperkuat dengan ucapan Sintayong yang bilang akan ada tambahan pemain baru. Buat kami ini agak membingungkan ya soal Ole Romeni, sebab lawan Jepang dan Arab Saudi itu kan tinggal beberapa hari lagi. Jelas Ole Romeni kan nggak bisa ditampilkan karena kan dia datang ke Indonesia aja belum nih. Jadi kalau pendapat kami, yang dimaksud Sintayong pemain baru itu kemungkinan adalah Kevin Dix, bukan Ole Romeni. Tapi kenapa ya Erick Thohir kok ngambil pemain diaspora lagi dalam waktu sekarang ini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, misalnya Ole Romeni gitu loh. Maksud kami gini loh ya, nasib timnas Indonesia itu kan di round 3 ini kan ditentukan dari hasil lawan Arab dan Jepang nih. Jika di dua laga ini nggak dapat poin sama sekali ya, Indonesia kemungkinan akan tewas nih di round 3. Sementara dua laga ini kan bulan ini mainnya, apa Ole Romeni bisa main? Gitu loh maksud kami. Yang jadi pertanyaan kami itu, kan lawan Jepang dan Arab itu udah deket nih. Kenapa baru sekarang nih, atau mungkin baru deket-deket ini ya Ole Romeni ini dipanggil oleh Erick Thohir? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kan otomatis kalau dari kemarin-kemarin Ole Romeni kan bisa main tuh lawan Jepang dan Arab. Apa sebegitu yakinnya Erick Thohir kalau timnas Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia? Atau mungkin ini sebagai antisipasi aja ya, kalau nantinya timnas Indonesia ini harus masuk ke round 4. Nah, gimana pendapat kalian? Masih berkaitan dengan lawan Jepang dan Arab Saudi, FIFA dipastikan akan berikan hadiah besar jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi. Hadiah besar apa ya dari FIFA? Tentu saja yang udah pasti adalah poin. Jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang, maka Indonesia akan mendapatkan poin 41,13 poin. Dan jika menang lawan Arab Saudi, maka Indonesia akan mendapatkan 19,7 poin. Dan jika ini terjadi, maka Indonesia akan naik 10 peringkat ke posisi 120 dunia. Nah, apakah bisa mendapatkannya? Itu hadiah yang udah pasti loh ya, yang diberikan FIFA pada Indonesia. Tapi kabarnya akan ada hadiah lain dari sang Presiden Gianni Infantino pada PSSI kalau Indonesia mampu mengalahkan Jepang dan Arab Saudi. Nah lo, apa ini? Apakah ada sesuatu? Nah, yakin nggak nih kalian kalau Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi? Ya kita harus yakin lah, sebab kalau udah down duluan ya gimana bisa menang. Intinya kalau pemain bisa bermain dengan nyaman, ya nggak ada yang nggak mungkin. Dan jika Sintayongnya nggak blunder lagi, ya kita mesti bisa menang. Masih seputaran timnas Indonesia, ini ada salah satu penggawa timnas Indonesia yakni Pratama Maharani yang memposting foto dirinya menggunakan jersey berwarna hitam dengan tulisan background. Tulisannya adalah Here We Go dan hashtag New Beginning alias hal yang baru ya. Tapi yang bikin kami salfok adalah background dari stadion itu. Ini stadion mana ya? Apakah itu Stadion Gor Haji Agus Salim Padang yang artinya arahan ke Semen Padang? Atau itu background stadion lain ya, karena kami kurang jelas tuh ngeliat stadion apa sih itu. Yang pasti ini ada dua kemungkinan nih apa yang diposting Pratama Arhan. Yang pertama, Arhan ini dapat endorse baru.
Yang kedua, Arhan akan main di klub baru. Nah, yang mana pendapat kalian? Masih berkaitan dengan Timnas Indonesia, kali ini datang dari Timnas U22. Ini dari pelatih Persib ya, Boyan Hodak, yang mengomentari Timnas U22 yang akan dilatih oleh Sintayong di AFF. Menurut Hodak, ini adalah ide yang bagus dari Sintayong, tapi Hodak masih kayaknya sakit hati nih sama LIB yang nggak mau juga ngerubah jadwal atau menunda jadwal untuk Persib di ACL. Menurut Hodak, bisa saja Sintayong ambil pemain Persib 3 orang ya, tapi 3 orang ini terlalu banyak bagi Hodak kalau LIB nggak mau menunda jadwal Persib. Artinya dengan kata lain ya mungkin Hodak nih bilang, lu boleh ngambil pemain gua, tapi ya lu rubah dulu jadwalnya gitu kali ya, secara kasarnya. Ini bagus, ini ide yang bagus. Jika tertarik bisa saja dia mengambil 3 pemain kami, tapi itu terlalu banyak jika mereka tidak mau merubah jadwalnya. Jika mereka memanggil 3 pemain kami, bagaimana kami bisa bermain? Jadi tentunya ini mempengaruhi kami, ujar Boyan Hodak. Jadi kami harus mencoba memainkan yang belum pernah kami tampilkan sebelumnya, dan ini lucu. Jadi saya percaya mereka akan mengubah jadwalnya, ujarnya lagi. Oke, ini jujur banget ya, ini pendapat kami jujur. Dengarkan baik-baik ya, jangan sampai kalian gagal paham dan malah menghujat kami ya. Makanya dengerin baik-baik, simak baik-baik apa yang akan kami sampaikan. Saat ini gak ada satupun pemain Persib yang di timnas senior loh ya. Bener apa bener? Gak ada kan satupun juga. Kemarin ada Dimas Derajat satu-satunya pemain Persib, itu pun malah cedera. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Sintayong gak tertarik pakai pemain Persib? Jawabannya simple. Karena Sintayong melihat kualitas permainan para pemain Persib ini jauh menurun. Sekarang gini deh, kita pikirkan secara logika dan secara baik-baik ya, nggak usah emosi dulu, dengerin dulu makanya nih. Ini kan misalnya nih, Hodak nggak mau melepas 3 pemain Persib ke AFF nih, tapi kan resikonya Hodak harus tahu nih, kalau Hodak nggak mau ngelepas pemain ke timnas, otomatis Hodak akan diusir dong oleh PSSI dari Indonesia, bener dong? Itu resiko pertama. Resiko kedua adalah kalau LIB memenuhi permintaan Boyan Hodak yang ingin menunda jadwal di Liga untuk AFC, tapi ternyata Persib jeblok di ACL, apa nggak semakin dihujat Boyan Hodak dan Persib nantinya? Bener dong? Kenapa demikian? Udahnya permintaan diturutin sama LIB, jeblok mah tetap jeblok aja. Bener dong? Karena kan perbandingannya gini loh, antara Persib dan Madura United sama-sama bermain di ACL, beda kasta ya, Persib ACL 2 dan Madura ACL 3. Bedanya adalah kalau Persib ngotot pengen liga ditunda demi tampil di ACL, dan Persib masih digdaya, lumayan digdaya di liga dan belum terkalahkan. Tapi di ACL agak terseok-seok meskipun kemarin baru meraih kemenangan perdana. Nah, ini berbanding terbalik dengan Madura United. Madura United di liga itu ancur-ancuran ya, tapi mereka di ACL 3 justru bisa lolos ke perempat final. Tapi lucunya Madura United nggak pernah protes minta jadwal liga ditunda, sebab Madura udah tahu resikonya. Kenapa demikian? Karena kan dari awal LIB dan PSSI udah ngomong nih, buat tim-tim yang main di 2 kompetisi silahkan mempersiapkan tim sebaik mungkin, karena kita tidak akan menunda jadwal liga. Kan itu udah dibilangin sama PSSI dan LIB di awal liga. Makanya Madura mah nggak memprotes itu. Madura sempat bilang kayak gini dulu nih, waktu PSSI dan LIB bilang kayak gitu. Ya gimana kami mau mempersiapkan tim? Wong kami nggak punya duit kok. Ya udah, kami fokus aja ke hal yang menghasilkan duit, yakni ACL. Ya harusnya Persib pun sama. Kan Persib juga mengalami hal yang sama dengan Madura United karena ini kesulitan keuangan. Persib bisa bilang, ya gimana kami mau mempersiapkan tim, kok kami juga nggak punya duit. Kan harusnya begitu kan. Tapi ini mah enggak, Hodaknya malah ngambek duluan, minta liga ditunda demi ACL 2. Padahal kalau kita lihat cara Madura memang benar, mereka mengambil atau memfokuskan di ACL karena duitnya lebih gede di sana. Sekarang kita bandingin aja deh,
satu kali main di ACL 3, Madura United bisa mendapat 1,5 miliar rupiah. Bandingkan dengan main di Liga, satu musim full cuma 2,5 miliar rupiah. Ini udah jauh banget bedanya. Makanya bener pinteran Madura, mereka fokus di ACL demi ngumpulin duit. Berbeda dengan Persib. Persib bilangnya atau Hodak bilangnya ingin mempertahankan gelar Liga. Padahal kita sama-sama tahu juara Liga 1 itu udah ditentukan tiap musimnya. Apa bukan hal yang bodoh ngotot bertahan di Liga tapi di ACL malah jeblok? Padahal di ACL yang hasilin duit gede. Katanya Persib lagi kekurangan duit, kok malah malas-malesan di ACL sih? Itu loh yang jadi pertanyaan kami loh. BTW, inilah 3 pemain Persib yang tengah diributkan. Katanya dipanggil Sintayong untuk diseleksi di AFF. Mereka adalah Robby Darwish, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah. Nggak ada nama Maklok dan Irianto. Bahkan Beckham Putra pun nggak ada loh ya. Jadi gimana pendapat kalian nih? Apakah setuju dengan LIB yang menunda pertandingan di Liga demi Persib di ACL? Tapi jika nanti Persib di ACL malah jeblok dan gagal lolos, apakah nantinya Persib nggak akan lebih dibully tuh? Atau mungkin kalian setuju ya udah tunda aja liganya, siapa tahu Persib lolos. Gimana? Kalian pilih yang mana nih? Dan sekali lagi kami katakan ya, kami tuh nggak pernah menyudutkan Persib atau merendahkan Persib lo ya. Soalnya kemarin ada yang komentar katanya kami selalu merendahkan Persib, selalu menyudutin Persib, seolah-olah kami ini yang paling tahu dan paling pintar. Ingat ya. Dan catat, kami tuh nggak pernah merendahkan klub manapun di Indonesia loh ya, apalagi Persib. Sebab tanpa Persib kami nggak akan berkembang. Kami ini mengkritik apa yang perlu dikritik. Tentu ini demi kebaikan Persib juga. Oke lah, sekarang kalian nggak terima nih kami mengkritik Boyan Hodak dan manajemen Persib. Tapi jika nanti di akhir kompetisi hal-hal ini terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Apa sih hal yang terjadi? Yang pertama, LIB penuhi permintaan Persib buat menunda jadwal Liga, tapi Persib ternyata gagal di ACL. Yang kedua, Hodak bilang hanya fokus di Liga, tapi Persib pun gagal juara di Liga. Yang ketiga, Hodak nggak merubah gaya main, tapi permainan Persib tambah jeblok. Yang keempat, Persib nggak ngerombak pemain, akhirnya engap-engapan di putaran 2 dan jeblok lagi. Nah, dari 4 hal tadi, apa sumbernya? Apa yang akan terjadi? Yakni hujatan. Semua akan kena hujat kalau 4 hal tadi bisa terjadi di akhir musim nanti. Hujatan, bulian, cemoohan, hinaan, makian. Ini akan diterima oleh seluruh insan Persib. Ya manajemen, ya pelatih, ya pemain, ya supporter. Semua akan dihujat oleh supporter lain. Benar apa benar? Kenapa demikian? Karena akan ada ucapan seperti ini nantinya. Udahnya diturutin tunda Liga, tapi di ACL gagal juga. Terus juga Hodak bilang katanya mau fokus di Liga, tapi di Liga nggak juara juga. Katanya Hodak nggak bakalan ubah gaya main, ternyata Persib jeblok juga. Persib nggak butuh nyari pemain baru, ternyata ngap-ngapan juga. Itu akan diterima oleh supporter Persib dari hujatan-hujatan supporter lain. Bener dong? Dan tentunya para supporter Persib pun gak akan terima dong kalau dihina atau dihujat. Ujung-ujungnya apa? Ribut, berantem, demo. Benar apa benar? Makanya kita kritik sebagai pengingat agar manajemen Persib, pelatih Persib, pemain Persib ini gak terlena. Kalau gak diingatkan, ya nanti ujung-ujungnya ya kalian tahu sendiri akan dipenuhi hujatan. Makanya jadi manusia itu mikirnya ke depan, jangan mikir yang sekarang doang. Ini mah mentang-mentang Persib belum kalah di Liga dan baru aja menang di ACL 2. Ngerasa jumawa, ngerasa paling hebat, nggak mau dikritik. Ya susah majunya manusia kayak gitu mah. Tapi ya terserah kalian, yang penting kami sudah mengingatkan. Dari Persebaya dikabarkan akan memulangkan ex-back tengahnya asal Brazil musim lalu, yakni Yan Victor. Yan sendiri musim lalu tampil sebanyak 17 kali di Persebaya dengan mencetak 1 gol dengan koleksi 2 kartu kuning. Nah, musim ini Yan Victor itu main di klub Al-Karbah di Liga Irak. Baru tampil 1 kali dari 4 pertandingan yang jalani oleh klub Al-Karbah ya.
Tapi kalau benar Persebaya ingin menarik lagi Yan Victor, ya otomatis Persebaya harus merogoh kocek nih, karena kontraknya masih ada tersisa sampai Juni 2025. Berarti tinggal striker ya yang sosoknya belum diketahui ya. Kalau back sih udah ada ketahuan nih kemarin ya. Berarti ada Yan Victor dan Anderson Sales nih yang jadi kandidat ya. Tinggal tunggu saja siapa yang akan dipilih oleh Paul Munster. Dari PSIS udah bergerak nih buat ngerombak susunan pemain asingnya di jendela transfer ini. Kalau nggak salah ya, yang kami dapat kabar di Semarang, ya meskipun saat ini Yoyo Sukawi lagi kesulitan keuangan sampai harus ngejual properti dan lain-lain, tapi ada info yang kami dapat dari Semarang. Katanya sih ada sekitar 5 pemain PSIS Semarang, pemain asing ya, ini akan dilepas semua oleh PSIS, dan penggantinya pun sudah mulai dicoba nih. Ada beberapa orang dan kita akan sebutin di bagian sektor back dulu ya. Yang pertama ada Marcelo Jalo, asal Guinea Bissau, berpaspor Spanyol, back tengah berpostur tubuh 193 cm, berusia 31 tahun. Yang saat ini main di Liga Thailand bersama klub Buriram United dan telah tampil sebanyak 5 kali musim ini. Yang kedua Bianor da Silva, bek tengah asal Brazil, berusia 30 tahun, bertinggi tubuh 187 cm. Tapi kalau untuk Bianor ini mungkin agak sulit nih PSIS nih dapetinnya. Soalnya saat ini Bianor ini main di Liga 2 Thailand bersama klub Nakhon Si United. Tapi ini kan bisa diakalin juga dengan memasukkan Bianor ini ke tim Liga 1-nya Thailand 1 atau 2 hari lah. Yang penting kan udah tercatat main di Liga 1 Thailand tuh sebagai syarat untuk masuk ke Liga 1. Itu kan bisa dilakuin atau diakalin lah. Yang ketiga Branko Perce, bek asal Kroasia nih yang sempat dirumorkan ke Persebaya di awal musim ini. Katanya pun tertarik nih main di Liga Indonesia, meskipun saat ini si Perce ini main di Liga Bulgaria. Tapi ya kita tahu lah, gaji yang lebih besar di Liga Indonesia dibandingkan Liga Bulgaria bisa membuat Branko Perce ini tertarik main di Liga Indonesia. Nah, jadi kita akan tunggu aja nih dari 3 pemain berposisi sebagai back ini siapa yang akan dipilih oleh PSIS Semarang, 3-3-nya atau cuma salah satunya.